Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya adalah salah satu pembuat dari website ini, yaitu Diman. Dan saya akan melakukan testing pada aplikasi Diman menggunakan role admin. Langsung aja tanpa basa-basi, kita lanjut ke testingnya. Untuk admin doang ya. Kalau admin doang, ini tidak bisa melakukan pembuatan klub. Kalau super admin baru bisa. Selain itu tidak akan bisa bikin klub begitu. Nah, karena aku udah join klub tadi ya, jadi muncul klubnya. Dan kalau mau join klub bisa lewat Diman yang biasa. Kalau CMS gak akan bisa join klub. CMS itu hanya untuk memanajemen klub. Kalau yang utama itu hanya bisa join klub begitu. Oke, kita masuk ke halaman tab yang kita pilih tadi. Di sini ada beberapa menu ya, ada acara, iuran, pengajian, anggota, analitik, dan pengaturan. Kita akan coba tes yang acara dulu. Tapi sebelum itu kita akan bahas yang klub di sini dulu. Untuk klub info header ini akan memberikan informasi-informasi tentang klub. Ada namanya, ada lokasinya yang bisa diklik. Kalau diklik akan ke Google Maps dan ada nomor teleponnya juga. Lalu di sini juga ada foto profil yang bisa diklik. Ada galeri foto ya. Ini bisa digunakan untuk menunjukkan foto-foto kegiatan. Dan juga ada informasi jumlah anggota dan jumlah acara. Dan di sini kita ke utamanya. Kita akan bahas yang acara begitu. Oke, sekarang kita akan bahas yang acara. Kalau klik acara, selain lokasi ya, kalau lokasi akan ke Google Maps juga akan memuat halaman untuk presensi pelatih. Nah, presensi ini cuma bisa diisi selama acara berlangsung. Selain itu, maka tidak akan bisa, baik itu dari presensi atlet atau presensi pelatih. Kalau presensi pelatih itu ada toleransi 2 jam. Kalau presensi atlet yang ada di aplikasi utama ini, maka harus exactly waktu tersebut, gak bisa nego, gak ada toleransi apapun begitu. Kita coba ya, dan ternyata bisa ya, kita juga bisa. Nah, sekarang kita akan bahas yang iuran. Untuk buat iuran kita bisa klik tombol yang ada di sini. Kalau role yang sedang kita akses ini super admin atau admin tentunya ya, kita bisa buat iuran aja langsung atau bisa akses di sini. Kita saja biar cepat. Untuk jatuh tempo tidak akan bisa pilih yang udah berlalu. Ini catatan. Dan ini target iuran ini mau kemana. Kalau kita pilih atlet, maka semua atlet harus bayar iuran yang kita akan buat ini. Atau juga bisa buat orang tua, pelatih, atau secara barengan. Untuk pengulangan ini maksudnya adalah membuat iuran baru secara otomatis kalau iuran tersebut terkena jatuh tempo atau ditutup secara manual oleh admin atau super admin begitu. Untuk pengulangannya kita bisa atur manual ya. Kita bisa mingguan atau bulanan. Kalau bulanan maka jatuh temponya akan tanggal 25, akan tetap tanggal yang kita atur di jatuh tempo, tapi bulannya itu bulan selanjutnya begitu. Untuk mingguan kita bisa atur mau ulangi setiap hari apa begitu. Untuk berakhir ya, kita bisa atur juga tidak pernah berakhir atau berakhir setelah tanggal tertentu atau berakhir setelah pembuatan iurannya ke berapa kali gitu. Nah, bang, itu juga bisa isi banknya, informasi banknya. Itu juga bisa nggak usah diisi, kita tinggal buat iuran aja. Maka target peran yang kita atur tadi maka akan secara otomatis muncul di utama. Tapi kita tidak akan memperlihatkannya di sini. Oke, kalau perulangan maka akan muncul UI di sini ya. Untuk ngasih tahu iuran ini akan dibuat setiap tanggal apa ya.
begitu. Dan kalau perulangan, kalau klik hapus, ini akan dikasih opsi terlebih dahulu. Kita bisa lihat ya deskripsinya. Edit juga sama, kalau tetap iuran nggak ada ya, begitu. Tapi kalau nggak ada perulangan, langsung to the point ke hapus, langsung to the point ke edit kalau pilih edit, begitu. Nah, sekarang saya akan bahas yang penggajian. Penggajian ini cuma untuk pelatih. Di sini kita bisa pilih pelatihnya mau yang mana aja, dan bisa dipilih secara multi ya. Jadi nggak usah satu-satu isinya. Kita coba isi ya, tarif per sesi. Nah, sesi ini dihitung ketika si coach itu melakukan presensi pada atlet atau di presensi manual oleh admin atau super admin yang tadi kita ke acara tadi ya. Nah, apa hubungannya dengan mempresensi atlet muncul sesi di program? Kalau kalau melakukan presensi ke atlet sebagai coach nih misalnya, maka akan secara otomatis mendapatkan status hadir. Jadi nggak perlu input manual si coachnya hadir atau enggak. Tapi kita juga kasih input manual juga yang tadi kita bahas juga ya acara tadi gitu. Untuk jumlah sesinya tergantung event. Satu event cuma bisa satu sesi doang. Itu pun kalau dia melakukan presensi atau di input manual admin begitu. Dia bisa atur bonus atau potongan. Kita juga bisa atur langsung lunas, nggak perlu draft. Kalau draft ini kita bisa edit dulu, baru finalis di final. Kalau final ini nggak bisa diedit, kita coba bisa nambahin bukti doang begitu. Kalau lunas ini sebagai penanda kalau kita udah benar-benar kirim penggajiannya. Kita coba pakai bukti pembayaran ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita pilih multi coach atau multi pelatih? Lalu bagaimana kalau status saat disimpannya itu langsung lunas? Nah, nanti kalau multi pelatih dipilihnya, maka akan ada opsi satu bukti untuk semua atau bukti per coach begitu. Kita langsung buat penggajian aja tanpa basa-basi. Dan otomatis lunas seperti yang tadi kita input begitu. Nah, apa sih yang terjadi kalau pilih langsung lunas dalam keadaan kita menginput multi pelatih? Maka akan muncul opsi satu bukti untuk semua atau bukti per coach kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Kita coba satu, kita bukti per coach. Nah, ini dia. Udah. Sekarang kita akan bahas yang anggota. Di sini ada dua section ya. Untuk anggota ada menunggu dan anggota resmi. Dan untuk masing-masing section ini dibatasi ke 5 member doang. Kalau pengen lihat semua member yang ada, kita bisa klik tombol lihat semua ini. Tapi berhubung karena nggak ada member yang menunggu, jadi kita tidak bisa lihat seperti apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti kalau membernya ini, kalau ada member yang sedang menunggu, ada tombol approve atau decline. Kalau approve itu artinya menyetujui kalau pengguna itu jadi anggota resmi klub ini. Kalau decline artinya menolak. Jadi artinya kita menolak pengguna tersebut jadi anggota resmi di klub ini begitu.
Nah, sebagai admin ini bisa bisa ubah-ubah perannya, mau jadi admin, mau jadi atlet, jadikan orang tua ke pengguna yang kita pilih gitu. Atau juga bisa kick atau keluarkan ya, begitu. Nah, kalau ditolak apa sih yang terjadi? Kalau tolak yang terjadi maka gagal menjadi anggota resmi. Tidak akan menjadi anggota resmi, kalau terima akan menjadi anggota resmi. Dan otomatis bertambah ya jumlahnya anggota resmi begitu. Dan untuk analitik ini isinya data-data ya, data-data semua untuk melihat grafik-grafik itu kayak gitu. Dan untuk pengaturan, misalnya kalau saat pembuatan klub ada yang salah atau gimana, kita bisa ubah di sini. Atau seiring waktu berubah data-datanya, kita bisa ubah di sini begitu. Oke, cukup sih segitu aja ya. Cukup aja kayaknya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.